Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podium. Hadir bersama kita hari ini di salah satu sentral penegakan hukum Ibu Kota, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui kegiatan Podium Goes to Court ini, kami ingin mengajak Anda melihat lebih dekat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bukan hanya gedungnya, tetapi juga bagaimana sistemnya, pelayanannya, dan semua orang-orang di baliknya bekerja untuk bertransformasi menuju peradilan yang agung. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Bisa Kami dibantu? Iya, Pak. Ya. Dari podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Hari ini kami berkeinginan untuk melakukan peliputan, Pak, di PN Jakarta Selatan. Boleh Siap. dibantu, Pak? Silahkan kami bantu. Baik. Silakan Terima kasih. masuk. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Silakan. Silakan, Ibu. Terima kasih. Ya. Izin, Pak. Ah, iya. Ada tamu dari Bandilung. Ibu, selamat pagi. Pagi Pak Ketua, gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Izin Bapak, kami Nih, itu monggo. ditugaskan untuk melakukan peliputan di Iya. PN Jakarta Selatan Ah. atas capaian. Ada waktu kira-kira Bapak? Nah, ini kebetulan hari ini kita akan melakukan penandatanganan fakta integritas sama perjanjian kinerja dengan komitmen Betulan ya? bersama. Wah. Waktunya. Ini angle yang bagus ini, Pak. Boleh izin, Pak? Monggo Nanti silakan, kita- ayo silakan Siap, kita Bapak. sama-sama melakukan kegiatan ini. Tapi setelah itu nanti kami boleh wawancara dengan Bapak. Oke, silakan. Siap. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Sobat Podium, kita mulai dari sini. Pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Inilah wajah garda terdepan pelayanan di pengadilan. Fasilitas yang kita lihat ini bukan sekedar pelengkap, tetapi cerminan komitmen pengadilan terhadap nilai utama badan peradilan yang mandiri, berintegritas, jujur, akuntabel, responsif, terbuka, tidak memihak, dan memperlakukan semua orang dengan cara yang sama dalam pelayanan dan penegakan hukum. Setiap hari, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menangani berbagai perkara, baik pidana, perdata, hingga perkara-perkara yang sifatnya khusus. Tentu saja harus dilakukan sesuai asas persidangan yang fair trial dan tidak memihak. Di balik palu sidang, ada kerja administratif, koordinasi, dan kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur yang memastikan keadilan berjalan dan ditampilkan dengan transparan dan akuntabel. Siang Bapak. Selamat siang. Tadi Pak. Ya, silakan Pak, silakan duduk Pak. Ini Pak, tadi saya di bawah kan tanya Pak Ketua, ini kan Jakarta Selatan kan litigasi kan, dapat penghargaan. Nah ini saya tanya hari ini ada nggak yang sidang court yang litigasi gitu, yang mungkin hakimnya akan ada persidangan hari ini dan akan menginput itu ke dalam litigasi. Nanti dibilang tadi Bapak ada katanya perkara hari ini ya? Oh iya, kebetulan memang ada Pak. Hari ini saya ada sidang untuk agenda jawaban dari pihak tergugat. Oh begitu. Ini pas benar, saya mau verifikasi nih Pak. Emang waktunya sudah mepet dengan tenggat, kan biasanya ditentukan hari ini jam berapa. Iya. Nah ini yang perkara ini bagaimana nih? Jadi perkara ini kami tentukan batas waktunya di pukul 13. 13. Ini memang waktunya sudah mendekati nih Pak, ini udah 11.57.
jawabannya sudah dikirim oleh pihak tergugat. Sudah ada ya sebelum Sudah ada. sebelum 13.00 sudah ada masuk. Oh, Ini terus datanya dia masuk pukul 9:03. oh Kita lihat nih, saya buka dokumennya. Iya, ini dokumennya bisa terbaca. Dan memang sudah lengkap. Jadi saya lakukan verifikasi. Ini verifikasi untuk valid dan simbol. oke. Jadi semua itu dilakukan sendiri oleh Bapak sebagai hakim ya? Ya, Ya. memang harus saya lakukan sendiri karena harus periksa dokumen kan, Pak. Ya, betul. Jadi semua hakim di Jakarta Selatan ini berarti melakukan semua pekerjaannya, tanggung jawabnya sesuai dengan SOP. Begitu ya? Dan memang enak sekali karena kita bisa buka di mana saja kan. Iya. Di era digital sekarang, transformasi teknologi lebih gampang berarti. Betul. Baik. Semoga ketepatan ini, penghargaan ini bisa meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Terima kasih, Pak. Top dari Jakarta Selatan. Sip. Mantap. Pengadilan tidak hanya terdiri dari hakim saja loh. Ada struktur organisasi yang bekerja secara kolektif, terstruktur, dan profesional. Nah, dan di berbagai jenjang jabatan lainnya. Baik di kepenetraan maupun di kesekretariatan yang saling berkelindan. Semua itu dipimpin oleh ketua pengadilan dengan didukung oleh wakil ketua, panitera, sekretaris, maupun para hakim sebagai hakim pengawas bidang di jajaran kepaniteraan maupun di kesekretariatan yang saling bekerja sama. Kita mulai podium hari ini dengan mengucapkan semangat pagi. Semangat pagi, kami menyapa kembali dalam acara hari ini Podium Goes to Court. Kami datang hari ini ke PN Jakarta Selatan dan hari ini di depan kami telah hadir Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Agus Ahyudi. Bapak, terima kasih sudah berkenan kami hari ini datang. Tadi sudah meliput sebagian daripada penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama. Lihat bagaimana Bapak memimpin jajaran untuk menyampaikan suatu janji kepada bangsa dan negara ya untuk menjaga integritas. Kami datang hari ini adalah karena memantau perkembangan bahwasanya pada Abhinaya Upanggawisesa tahun 2025 ini Bapak mendapatkan penghargaan sebagai role model pimpinan terbaik untuk satu hal khusus dan ternyata tidak berhenti sampai di sana, dilanjutkan lagi dengan di akhir tahun mendapatkan apresiasi dari Ketua Mahkamah Agung mengenai bagaimana capaian pelaksanaan sidang elektronik ya e-litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga bagaimana eksekusi berhasil dijalankan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mengawinkan ketiga hal itu, maka tentu kita harus mengawali pembicaraan dari hari ini bagaimana seorang pemimpin memimpin berjalannya suatu pengadilan yang selama ini mungkin dibilang kurang profesional, kurang terbuka, kurang cepat, ternyata bisa Bapak memimpin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk melakukan semua itu sampai diapresiasi oleh pimpinan kita yang tertinggi, Ketua Mahkamah Agung. Kesempatan hari ini Bapak kami ingin sekali belajar, mendengar dan juga tentu saja melalui program Podium Goes to Court ini kita ingin menyampaikan kepada publik bagaimana kita telah bertransformasi. Kami ingin belajar, mangga Bapak untuk diceritakan apa yang telah Bapak lakukan untuk mencapai hal tersebut. Ya, baik, terima kasih. Saya ditugaskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dilantik 13 Juni 2025. Kebetulan bersamaan dengan Ibu Wakil, Pak Panita juga pejabat yang baru. Pertama-tama yang saya ambil langkah adalah kita menyamakan visi dulu di antara unsur pimpinan, jadi ketua, wakil, panitera, dan sekretaris. Tugas yang diberikan oleh pimpinan Mahkamah Agung ini luar biasa besar, luar biasa tanggung jawabnya, sehingga tidak mungkin pekerjaan itu hanya dilakukan oleh seorang ketua. Saya menyadari saya membutuhkan dukungan dari seluruh aparatur yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, dari wakil, rekan-rekan hakim, dari jajaran Korbis Kepaniteraan, jajaran Kesekretariatan, sampai jajaran yang ada di ujung tombak kita di PTSP, karena ini ujung tombak kita. Nah,
yang kita lakukan pertama kali adalah kita harus menyamakan visi, bahwa saat ini visi kita adalah mendukung visi Mahkamah Agung mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Kita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentunya langsung bersentuhan dengan para pencari keadilan, para pengguna. Kita berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kita sudah sepakat dan kita wujudkan dalam komitmen bersama. Kita melayani dengan sepenuh hati, kita melayani dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan dan juga para pengguna yang datang ke pengadilan. Kemudian kita membangun kerjasama. Nah, ini yang paling penting. Kerjasama itu bukan sekedar slogan kerjasama, tapi bagaimana kita dari jajaran yang paling bawah, dari adik-adik PPNPN saat itu yang sudah diangkat menjadi P3K, kemudian dari teman-teman para pelaksana, para pejabat fungsional, jurusita, panitera pengganti, para panmut, panitera, kemudian di jajaran supporting unit dari para kasub, Ibu Kabak, Pak Sekretaris, sampai di jajaran hakim, sampai pada pucuk pimpinan di ketua dan wakil. Ketika kita sudah satu visi, kita sudah sama-sama komitmen, tinggal eksekusinya. Memang tidak mudah karena tantangan terbesar adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini salah satu, ya bisa dikatakan menjadi Etalase. ya menjadi mewakili pengadilan yang ada di Indonesia. Itu tantangannya terberat. Belum lagi perkara-perkara yang kita tangani, perkara perdata itu sangat variatif dan itu membutuhkan betul-betul kerja keras dari seluruh aparatur yang terlibat. Nah, khusus untuk litigasi. Jadi di awal penugasan kita berkomitmen dan kita sudah sepakat memperkuat, ya, karena litigasi itu bukan sekedar sidang di pengadilan, tapi bagaimana proses awalnya. Jadi orang mau berperkara, ketika dia kesulitan mendaftar, kita bantu mendaftarkan di sini. Kemudian setelah daftar, kita masuk di back office-nya, di perdata, selanjutnya sampai kita tunjuk majelis hakim, panitera pengganti, kemudian jurusita juga melaksanakan tugas sampai proses di persidangan. Tidak selesai di situ. Ketika sudah selesai proses persidangan, bagaimana tugas panitera segera untuk membubuhkan tanda tangan elektronik sehingga hari itu diputus, hari itu putusan bisa dipublikasi, para pihak sudah langsung bisa untuk mengambil salinan putusan. Tidak berhenti di situ juga. Tanpa ada dukungan supporting unit. Nah, ini bagian kesekretariatan, ini paling penting, jangan pernah dilupakan. Mereka juga mendukung manakala ada kendala di sarana prasarana, mungkin di jaringan, mereka dengan cepat, sigap, tanggap. Kalau ada kendala segera diselesaikan, diperbaiki sehingga tidak mengganggu proses pelayanan. Nah, itu komitmen bersama. Nah, kita juga selalu secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, ini penting. Kenapa monitoring evaluasi menjadi penting? Setidak-tidaknya pada saat dilakukan monitoring evaluasi, kita mengetahui hal-hal apa saja yang masih menjadi kendala, sehingga di masa yang akan datang kita bisa perbaiki dan itu tidak menjadi kendala. Bahkan dalam beberapa kesempatan monitoring evaluasi juga kami menerima masukan, baik dari rekan-rekan hakim, rekan-rekan panitera, rekan-rekan jurusita, bagaimana proses litigasi ini bisa berjalan lancar sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dalam baik itu Perma maupun SKKN. Saya kira itu di dalam masalah litigasi. Nah, kemudian juga di masalah eksekusi. Nah, ini pada saat saya bertugas di sini, tunggakan eksekusi itu kurang lebih 200-an. Dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam kendala, kami membentuk tim eksekusi. Ya. Tim eksekusi, tim kikis yang tugasnya percepatan penyelesaian eksekusi. Artinya percepatan itu kita berusaha mengeliminir apa sih yang menjadi kendala-kendala dalam proses eksekusi. Kemudian kita juga tetap berpedoman pada regulasi SOP dalam proses eksekusi. Kita kerjasama dari sejak eksekusi itu diajukan, kemudian tim eksekusi sudah bekerja dari resume, telaah, sampai akhirnya proses eksekusi itu bisa dilanjutkan. Itu semua bekerja. Jadi dari jurusita, jadi dari panitera muda perdata, dari tim telaah yang dipimpin oleh Bu Wakil, ada juga hakim pengawas bidang yang kami tunjuk khusus untuk membantu menelaah eksekusi sampai akhirnya
berkas itu tiba di meja pimpinan, meja ketua, oke atau tidak. Dan itu kita berusaha secepat mungkin supaya bisa memberikan kemudahan dalam arti mereka sudah menang, sudah putusan BHT, tinggal menunggu eksekusi. Nah, itu kewajiban kami untuk menyelesaikan sehingga benar-benar tuntas proses perkara itu selesai sampai dengan misalnya diserahkan kalau eksekusi pengosongan atau mungkin dibayar kalau eksekusi pembayaran sejumlah uang, seperti itu. Jadi semua bekerja sama. Jadi tidak hanya mengandalkan satu orang saja, tapi tanpa ada dukungan rasanya tidak mungkin. Itu. Terima kasih Bapak. Perlu diketahui Sobat Podium bahwa awalnya kami mengundang Bapak Ketua Pengadilan Jakarta Selatan ini untuk datang ke podium untuk kita wawancara. Namun beliau keberatan kalau hanya dirinya sendiri yang ditampilkan. Oleh karena berkeinginan untuk menunjukkan bahwa kerja-kerja yang berhasil dan diapresiasi oleh Ketua Mahkamah Agung adalah kerja bersama. Seperti yang disampaikan pada diskusi kita hari ini. Bapak, kalau tadi itu diperhatikan ternyata litigasi itu kita pahami, mungkin kayak saya juga sebagai struktural gitu, memahami bahwa mengajak gitu, mendorong agar supaya litigasi itu dapat berjalan dengan lancar, persidangan elektronik itu bukan hal yang mudah. Betul. Itu masih di pengadilan yang saya 1B gitu kan, kelas 2, mungkin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini yang perkaranya sangat banyak, SDM-nya sangat banyak juga begitu. Tentu itu tantangannya sangat berat sebenarnya gitu, tapi ternyata kita wonder gitu, Jakarta Selatan bisa mendapatkan penghargaan, melakukan litigasi yang terbaik seperti itu. Mungkin kami ingin mendengarkan cerita bagaimana Pak cara mendorong dan memotivasi hal itu terwujud gitu. Baik, terima kasih Ibu. Data yang ada di tahun 2025 sampai bulan Desember itu gugatan 1.500-an. Permohonan kurang lebih 1.200. Ditambah dengan gugatan sederhana kurang lebih 100-an. Dan itu harus diselesaikan dengan 31 hakim. Hanya 31 hakim. Tapi tidak ada masalah buat saya. Justru keterbatasan itu membuat saya menjadi menantang. Oh, ini tantangannya ini kita hadapi. Lagi-lagi itu bukan kerja saya sendiri. Saya butuh dukungan dari seluruh lapisan. Dari Bapak Ibu Hakim, Panitera Muda Perdata, Bapak Ibu Panitera dan Jurusita. Itu berkolaborasi, berelaborasi bersama. Tapi di balik itu kami punya tim khusus yang tugasnya memantau proses litigasi itu. Apakah ada kendala dalam prosesnya, apakah ada kesulitan dalam prosesnya, dan tim itu setiap saat melaporkan, kita ada WA group namanya, tim itu setiap saat melaporkan. Sehingga pimpinan mengetahui, oh ini ada kendala, sehingga bisa mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi hambatan atau kendala. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang paling utama adalah yaitu membangun sinergi kerjasama, bahwa hakim tidak merasa lebih penting daripada panitera pengganti, demikian juga panitera pengganti tidak merasa lebih penting dari jurusita. Tapi itu satu kesatuan dari hakim, dari panitera pengganti dan dari jurusita. Tapi di atas itu semua, di depan inilah ujung tombak kami. Jadi para pihak yang datang mau mendaftarkan, ketika mereka kesulitan, ada meja ikut, pojok ikut yang membantu para pencari keadilan. Proses itu masuk ke dalam, ke back office sampai ditunjuknya perkara, sampai sidang berlangsung. Tapi tidak selesai di situ. Manakala putusan diucapkan, hari itu juga harus ditandatangan secara elektronik oleh panitera, sehingga para pihak sudah bisa mengambil salinannya pun secara elektronik. Dan itu memang membutuhkan effort usaha yang luar biasa. Kita tidak pernah kendur, kita tidak pernah putus asa, hambatan kita hadapi, persoalan kita selesaikan, hingga akhirnya alhamdulillah berbuah manis, meskipun dari awal kami tidak pernah berpikir untuk mendapatkan penghargaan atau apresiasi. Tugas kami bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, supporting unit. Tim kesekretariatan juga kita libatkan, khususnya berkaitan dengan jaringan. Karena penting sekali proses persidangan secara elektronik itu didukung oleh jaringan yang memadai. Mereka memantau 24 jam, mana ada kendala, mana ada kesulitan, mereka melapor di grup. Sehingga kita bisa segera mengambil sikap, mengambil solusi atas permasalahan tersebut. Ya.
perjalanan seperti itu yang ternyata tadi kita dengar bukan bertujuan untuk mencapai prestasi ya, tapi memang tujuannya adalah pelayanan publik berjalan betul. dengan baik. Nggih. Ya, seperti itu. Itu yang penting banget. Jadi keikhlasan tuh biasanya justru akan menimbulkan apresiasi, kira-kira begitu, Bapak. Yang mungkin paling terukur sekali jumlahnya itu kan bisa kita pantau dari perkusi itu adalah eksekusi ya, Nggih. Bapak ya, gitu. Kalau kita amatin itu progres dari waktu ke waktu itu ada yang cepat sekali gitu memang terjadinya. Betul. Bapak dalam 6 bulan Bapak menjadi pimpinan di PN Jakarta Selatan ini, bisa nggak Bapak gambarkan Bapak berapa banyak perkembangan? Tadi kan 200 ya Pak di awal Bapak datang. Nah kemudian setelah berproses 6 bulan, berapa Pak begitu yang sudah berhasil diselesaikan? Jadi dari angka 200 itu sisa berapa begitu Bapak? Memang eksekusi itu menjadi mahkota ketua pengadilan. Ketua pengadilan itu dilihat kerja atau tidaknya, lihat aja eksekusinya kan. Nah, kalau dia memang sungguh-sungguh memenuhi kewajiban sebagai pimpinan menyelesaikan, tolak ukurnya eksekusi paling gampang. Jadi waktu awal saya masuk itu kurang lebih ya 190-an loh. Ya. Dalam waktu 3 bulan kami bisa mengikis 40 eksekusi. Baik itu karena dilaksanakan atau damai atau pada saat unmanning mereka bayar. Iya. Atau juga karena dicoret karena tidak ada respon setelah kita memberikan surat peringatan ya. Tapi ternyata antara yang masuk dengan yang putus kalah kita karena lebih banyak yang masuk lagi. Dan ini menurut teman-teman yang sudah lama bertugas di sini, ini rekor dalam 1 tahun kita masuk kurang lebih 160 eksekusi. Saya juga kaget kenapa ini fenomenanya luar biasa. Tapi lagi-lagi itu menjadi tantangan buat kita tim eksekusi ya. Jadi saya, Pak Panitra, Bu Wakil, kemudian ada tim eksekusi, ada jurusita untuk bagaimana kita bisa mengikis habis. Memang kita menjadi ekstra kerja keras Ibu. Jadi khususnya berkaitan dengan tunggakan-tunggakan eksekusi yang lama-lama. Kita selesaikan betul-betul, kita kerjakan benar-benar. Ya meskipun saya, Pak Panitra, Bu Wakil, dan teman-teman tim harus pulang jam 9 malam tiap hari. Tapi tidak ada masalah. Buat saya, itu komitmen saya manakala saya diberikan amanah oleh pimpinan. Terbayar sudah manakala eksekusi itu berhasil dilaksanakan. Dan itu juga kita menghadapi tantangan ketika di lapangan. Manakala ada kondisi yang tidak mendukung, manakala ada perlawanan. Tapi alhamdulillah selalu saya ingatkan kepada tim eksekusi yang turun di lapangan, ingat bahwa meskipun ini upaya eksekusi upaya paksa melaksanakan putusan, tetap humanis. Perhatikan aspek kemanusiaan. Ya. Nah, alhamdulillah ya bisa berjalan. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Kita bisa mengikis habis eksekusi meskipun selesai 2 masuk 10, selesai 5 masuk 15, tapi nggak ada masalah. Buat kita tugas itu menjadi kewajiban kita selesaikan. Kebahagiaan kita manakala kita bisa menyelesaikan eksekusi dan menyerahkan kepada pemohon eksekusi sebagai pihak yang berhak atas putusan tersebut. Jadi ternyata pencapaiannya bukan hanya yang penyelesaian, masuknya juga pencapaian juga. Luar biasa. Jadi rekor ini di tahun 2025 dan informasi dari adik-adik jurusita tahun-tahun sebelumnya tidak sebanyak ini. Saya baru 1 bulan jadi wakil di Serang, Bapak. Di Garut itu juga sama. Semua juga berpendapat, kok banyak sekali masuk, saya tanya begitu gitu kan, baru selesai 1, masuk 3, ini kapan urusan? Jadi ternyata masyarakat beranggapan, oh ada harapan, gitu karena ternyata berjalan eksekusi gitu loh, seperti itu Bapak. Berarti tadi itu bertambah banyak karena memang orang merasa, oh jalan nih eksekusi di PN Jakarta Selatan, ayo mungkin ini momentumnya kita ajukan, kira-kira gitu ya Bapak. Itu menggambarkan harapan. Ya, itu makanya kita datang ke PN Jakarta Selatan karena kita juga melihat harapan itu muncul dari etalase Jakarta yang dulu dibilang selalu saja menjadi hal yang kira-kira malah orang takut ke Jakarta, ya, takut menghadapi tantangan. Ternyata kita datang karena melihat tantangan itu terjawab di PN Jakarta Selatan dalam kepemimpinan Bapak. Tadi juga Bapak sudah menyampaikan mengapa kami harus kemari, karena Bapak ingin tampilkan semua tim yang bekerja. Bapak juga sudah gambarkan semua tim telah bekerja dengan pembagian tugas, semuanya ternyata mampu bahu-membahu di bawah kepemimpinan Bapak.
Nanti kami juga akan mendengarkan cerita dalam versinya Ibu Wakil, Pak Panitra. Nanti mungkin salah satu hakim akan kami tampilkan juga mengenai bagaimana melaksanakan litigasi dalam fungsinya sebagai pejabat fungsional seperti itu Bapak. Juga tadi Bapak sarankan ya jangan hanya pejabat-pejabat yang di atas saja, dengarkan juga jurusita kami, kira-kira begitu tadi Bapak sampaikan gitu. Sebagai ujung tombak di lapangan dalam pelaksanaan eksekusi. Semua hal yang tadi Bapak sampaikan akan menghantarkan kami kepada perjalanan kami yang panjang selanjutnya, mendengarkan cita-cita selanjutnya Bapak, dan terima kasih banyak sudah menginspirasi kami bagaimana memimpin tanpa mengenal lelah, ikhtiar saja, bahwasanya semua itu adalah ibadah dan Tuhan yang tahu membalas semua yang kita lakukan. Terima kasih banyak sudah menginspirasi kami semua yang hari ini datang sebagai tim podium, beramai-ramai ingin belajar. Juga tentu saja kami akan coba hantarkan kepada sobat podium semua bagaimana dari etalase di Jakarta, PN Jakarta Selatan, dibangunnya kepemimpinan yang bertransformasi karena cetak biru pengadilan di setiap wilayah hukum yang ada di bawah peradilan umum dan juga khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia 2035 kita sudah sampai kepada transformasi digital dengan pimpinan-pimpinan yang memahami bagaimana mendorong semua sumber daya manusia menuju ke sana. Terima kasih Bapak. Nah, ini statement terakhir ya Bu ya. Jadi keberhasilan PN Selatan, Jakarta Selatan bukan saya. Siap. Ya. Jadi seluruh aparatur yang mendukung. Komitmen kita, kerjasama kita itu dibangun di pondasi integritas, kedisiplinan. Itu kuncinya. Jadi kalau hanya ketua, makanya ketika di awal tadi Ibu bilang, saya nggak mau kalau ketua hanya diwawancara. Harus semua pasukan saya karena mereka lah yang benar-benar memberikan kontribusi. Saya hanya tim hore-hore saja, hanya memberikan semangat kepada adik-adik semua. Jadi pencapaian ini saya dedikasikan untuk seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kepada seluruh pengadilan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak. Sudah menunjukkan ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Sukses selalu. Amin, Bapak amin, Ketua. amin, amin, amin. Om Swastiastu, Bu Wakil. Swastiastu. Gimana kabarnya? Baik. Baik, ya. Jadi tadi sebelumnya Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa prestasi yang diraih oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah hasil kolektif, kerja bersama. Betul. Ya, semua didukung oleh seluruh jajaran yang ada. Betul. Nah, di sini kan peran Bu Wakil sebagai koordinator pengawasan, juga mendukung semua visi misi dan perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan oleh ketua tentunya ya. Bisa Bu Wakil terangkan pada kami, tadi Pak Ketua sudah menjelaskan tips-tipsnya bagaimana Jakarta Selatan di bawah kepemimpinan yang ada saat ini bisa meraih prestasi. Nah, tentu sini ada peran Bu Wakil juga sebagai koordinator pengawasan. Nah, itu supaya bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan satker di seluruh Indonesia. Kami ingin pencerahan. Gimana Bu Wakil? Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua, memang benar. Jadi apa yang sudah kami raih ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah diraih oleh kami itu adalah memang semuanya kerjasama kita semua. Karena apa? Pertama kita melakukan suatu komitmen bersama. Jadi ketika kami sama-sama ditugaskan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik pimpinan dari mulai pimpinan sampai ke bawah itu sudah berkomitmen bahwa kita akan melakukan suatu pelayanan, artinya pelayanan memang betul-betul untuk masyarakat. Nah seperti itu. Kemudian mungkin tip-tip ya kenapa kita sampai berhasil ya meraih predikat-predikat yang sudah kita terima tersebut ya karena memang kami ya saya dengan Pak Ketua memang sudah ada pembagian tugas yang sudah ditetapkan oleh SKKPN. Jadi saya selaku wakil senantiasa mendukung, artinya mensupport. Saya selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempunyai tugas sebagai pengawas intern. Jadi pengawas penegak disiplin juga yang mana membawahi hakim-hakim. Jadi setiap bulan kami
selalu melakukan monef terhadap hakim-hakim kami. Jadi setiap bulan kami adakan rapat pengawasan bidang, kemudian monef hakim, yang mana di dalam monef hakim itu tentunya kami tanyakan kendala atau masalah-masalah apa yang dihadapi oleh hakim, baik di dalam persidangan maupun terkait administrasi perkara, yang saat ini adalah kita melalui ekot atau litigasi. Nah, di situ nanti kendala-kendalanya apa, kita diskusikan bersama, kemudian kita pecahkan bersama. Nah, seperti itu. Baik. Jadi selama ini sudah kita lakukan seperti itu. Ya, komunikasi terus jalan. Jadi sampai di situ kita tahu, pimpinan mengetahui, oh begini, ada kendala ini kita bisa selesaikan. Seperti itu. Baik, Bu Wakil, kita ketahui bersama ya, Mm-mm. tidak bisa dipungkiri bahwa sepanjang tahun 2025 merupakan masa, kalau saya boleh bilang, ini adalah titik terendah Mahkamah Agung ya. Betul. Di PN Jakarta Selatan ini juga ada situasi yang kita tahu Ya, terakhir-terakhir ya, ini ya. yang perkara yang sudah berjalan dan sudah diputus seperti itu. Nah, ini bagaimana kiat-kiat pimpinan baru di PN Jakarta Selatan ini, ya, terutama Ibu sebagai koordinator pengawas, untuk memastikan bahwa hal-hal yang terjadi dulu ini diminimalkan atau dicegah supaya tidak terulang kembali. Ya, baik. Jadi memang pertama kali kami ditugaskan di sini, kita tahu posisi Jakarta Selatan ini sedang lagi terpuruk, istilahnya seperti itu ya, terpuruk. Ya. Tetapi Tidak hanya Jakarta Selatan. iya, Seluruh seluruh Mahkamah Agung. Cuman mungkin kemarin momennya ada ya Betul. di Jakarta Selatan seperti itu. Cuman kami tetap, artinya begini, memberikan motivasi kepada hakim kami bahwa kita itu masih punya secerta harapan untuk menghidupkan lagi, untuk membangkitkan kembali bahwa kita itu tidak begitu. Tetapi caranya adalah dari kita sendiri, yang bisa merubah atau memperbaiki hal tersebut adalah dari kita sendiri. Makanya setiap rapat, setiap monef, kami selalu menekankan kepada hakim-hakim kami untuk selalu mengajak mereka untuk berubah. Artinya berubah itu dalam arti kita selaku pimpinan selalu memberikan pembinaan dan memperingatkan agar tidak ya melakukan penyimpangan, agar tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti itu, sehingga kepercayaan publik itu kembali kita raih. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara kita melakukan tugas kita selaku hakim, memberikan keadilan. Nah, seperti itu. Jadi di dalam setiap rapat ataupun monef, kami selalu mengingatkan, membina supaya para hakim itu selalu memegang kode etik, kemudian hukum acara yang ada. Ketika kita sudah memegang kode etik, hukum acara yang ada, saya yakin kita akan menjadi benteng kita. Kita jadi tetap akan melakukan pekerjaan kita sesuai SOP kita. Gitu. Baik, Bu Wakil. Kembali kepada penghargaan yang diraih oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Role model, ya, tentunya, terus litigasi Ya, dan eksekusi. eksekusi. Nah, bagaimana Bu Wakil sebagai koordinator pengawas ini mendukung atau menciptakan ekosistem kerja sebagai supporting unit terhadap Pak Ketua ya? Tips-tipsnya seperti apa nih, Bu Wakil? Kalau kami ini kan sebagai wakil ya, selain sudah ada tugas ya, pembagian tugas, tetapi karena tugas wakil itu mungkin banyak ya, lebih banyak mungkin ya, selain pengawasan hakim, pengawas penegak disiplin, kemudian kebetulan segala apapun kami dilibatkan. Artinya di eksekusi kami sebagai tim telaah eksekusi. Oh, Ibu Iya, betul. termasuk sebagai tim telaah telaah eksekusi. Jadi kami itu ada SK tim telaah eksekusi, yang di sana ada masuk panmut perdata, panitera, hakim telaah 1, hakim telaah 2, wakil ketua sampai ketua pengadilan. Nah, kita resume, setelah selesai resume, baru Pak Ketua memberikan pendapat, kemudian baru kita laksanakan unmanning. Nah, seperti itu selalu kami dilibatkan. Jadi segala eksekusi kami pasti tahu. Kemudian terkait litigasi tadi ya Pak ya. Jadi kita itu setiap bulan kita selalu memonef SIPP. Kemudian kami juga selalu
memonef terkait jurusita, panitera pengganti, itu pasti saya dengan Pak Ketua selalu melibatkan dan itu rutin kita lakukan. Kenapa kita lakukan rapat monef tersebut? Supaya kita tahu kendalanya apa. Kemudian kita bisa memonef pekerjaan mana yang belum terlaksana. Nah, seperti eksekusi, itu kan ada kewajiban jurusita untuk mengisi di perkusi, Pak. Oh, betul. Nah, seperti itu. Jadi kita setiap bulan kita monef dan itu memang ada laporan dan ada evidennya. Nah, seperti itu. Jadi kita memang harus melakukan seperti itu. Kalau tidak, nanti takutnya ada yang terlewat. Nah, seperti itu. terbukti. Selamat buat PN Jakarta Selatan, tunggakan eksekusinya 2025 kikis habis. Betul. Meskipun tadi Pak Ketua bilang yang masuk pun banyak. Iya. Nah, semoga di Iya, 2026 memang. bisa lebih. Semakin masuk makin banyak. Yang kita selesaikan juga makin banyak. Tetapi itu tidak mengendorkan ini kami karena motivasi kami kita selesaikan dulu yang tunggakan sudah lumayan banyak. Nah, seperti itu walaupun yang masuk baru-baru ini tetap kami juga kerjakan. Terima kasih Nah, Bu Wakil seperti atas itu. kesempatannya dan pencerahan yang diberikan pada kami. Tips-tipsnya itu semoga bisa rekan-rekan Wakil Ketua struktural di seluruh Indonesia bisa juga mendapatkan tipsnya itu dan menerapkannya di satkernya masing-masing. Oke. Matur sukma Bu Wakil. Sukses Wali, Pak. Terima kasih. Sukses. Selamat datang di podium Bapak Selamat Podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Bapak Panitra, tadi Pak Ketua yang minta, tolong diwawancara juga gitu Pak Panitra kami seperti itu. Karena ternyata Bapak Panitra ini berkontribusi sangat besar terhadap dua hal yang menyebabkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendapatkan apresiasi dari Bapak Ketua Mahkamah Agung pada akhir tahun lalu ya Bapak, yaitu elitigasi dan pelaksanaan eksekusi. Bapak terkait elitigasi itu, kira-kira bisa diceritakan apa fungsi yang paling mendasar yang membuat Bapak itu bisa berkontribusi dengan sangat besar sehingga mendapatkan apresiasi seperti itu Pengadilan Jakarta Selatan, Bapak? Boleh tolong Bapak ceritakan? Yang pasti memang dari tupoksi kami, tupoksi panitra lah ya Bu, bahwa kami memang menjaga berkaitan dengan tanda tangan elektronik. Ya. Nah, bahkan kami itu dengan volume perkara yang banyak seperti di Pengadilan Jakarta Selatan, bahkan kami katakan bahwa sampai di luar jam kerja, mungkin sampai jam 8, jam 9, kami menjaga untuk tanda tangan elektronik biar memang para pihak itu di hari itu juga bisa menerima salinan putusan yang sudah ditandatangan elektronik. Ya. Jadi pemahaman yang seperti itu yang menyebabkan Pak Ketua tuh nggak mau didengar sendirian Pak. Jangan tinggalkan Bu Wakil, Pak Panitra gitu. Semua kami sudah bekerja bersama-sama seperti itu ya Bapak ya. Memahami bahwa bekerja itu ternyata bukan hanya masalah tugasku ini, tetapi adalah lebih luas bahwasanya tugasku ini aku penuhi agar tugas keseluruhan PN Jakarta Selatan itu bisa tercapai. Seperti itu ya Bapak yang Bapak lakukan dalam hal tanda tangan elektronik, elitigasi. Seperti itu ya Bapak ya. Benar, Iya. Dan ternyata yang paling penting mau kita hantarkan ini adalah bagaimana sebagai panitra sampai dapat mengawal tahapan-tahapan eksekusi itu dapat terlaksana di lapangan. Kira-kira begitu ya Bapak? Yang pasti memang dalam hal ini panitra khususnya, ya kan Bu, kalau secara administrasi kan memang tahapan-tahapan awal itu pada panitra muda, ya kan Bu. Dan juga memang ada kerjasama dengan tim eksekusi. Tapi yang kami tekankan dari tupoksi panitra adalah bagaimana untuk bisa sampai tercapai atau suksesnya eksekusi Bu di Pengadilan Jakarta Selatan ini. Ya kami berkoordinasi atau disebut juga dengan rapat koordinasi dengan pihak-pihak keamanan dan pihak-pihak terkait terhadap permohonan eksekusi. Setelah kita melakukan rapat koordinasi itu, baru kita bisa melakukan eksekusi di lapangan, terutama eksekusi real itu, agar terdukungnya pihak-pihak keamanan yang diajukan permohonan eksekusi oleh pemohon itu. Nah itulah kan salah satu suksesnya itu di lapangan itu banyak hal-hal yang harus kita tangani Bu. Baik dalam pelaksanaan keamanan itu sendiri atau pihak luar yang memang mengganggu. Nah itu kita intinya bahwa rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait merupakan inti daripada kesuksesan untuk pelaksanaan eksekusi real.
Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait ya, Ya, seperti pihak itu yang terkait. perlu dilakukan. Bisa tidak Bapak ceritakan mungkin ada salah satu yang Bapak merasa wah ini itu adalah suatu keadaan yang rasanya itu cukup berat tapi bisa dilewati. Eksekusi apa gitu Pak kira-kira yang mau Bapak ceritakan? Yang pasti baru-baru ini Bu berkaitan dengan eksekusi terhadap grocery salah lelang. Ya, Di mana grocery salah lelang itu memang sebagai pemohon adalah sebagai pemenang dan sebagai pembeli yang beritikat ya, baik. ya, Nah di dalam lapangan mereka itu dikuasai oleh pihak-pihak yang memang bukan sebagai pemilih, Ya. bahkan disebutnya juga dalam arti LSM Bu, Oh, iya. atau apa semacam LSM atau pihak-pihak yang di luar pihak lah itu. Iya. Nah itu kami berkoordinasi dengan pihak keamanan dan kami menjelaskan di situ juga mengenai bahwa memang dasar hukum kami melakukan eksekusi dan akhirnya kami juga dapat melaksanakan untuk pelaksanaan eksekusi ini. Bisa Bapak tolong gambarkan waktu itu kekuatan yang diturunkan untuk pengamanan berapa banyak Bapak jumlahnya? Kalau kami tidak salah itu sekitar 200 personil dari pihak kepolisian. Ya, Hmm. dan bisa berjalan satu kali pelaksanaan eksekusi. Alhamdulillah bisa berjalan 1 kali dan 1 hari itu selesai. Boleh Bapak tolong gambarkan Pak gitu. Karena ini kan juga biar semuanya bisa belajar kan seperti itu. Bukan hanya pimpinan, bukan hanya hakim, tapi juga panitra kesekretariatan karena nanti kita juga akan bicara mengenai supporting unit dari kesekretariatan gitu. Dalam kepemimpinan ya sebagai panitra kan seperti itu Bapak gitu. Saya merasa kalau dalam sudut pandang saya mengajak untuk rakor itu terbangun tidak ada yang misalnya merasa malah ingin mencari sesuatu hal yang menguntungkan diri sendiri atau segala macam itu bukan hal yang mudah gitu. Nah selama ini bisa nggak apa saja upaya-upaya yang Bapak lakukan supaya semua orang itu memang benar-benar ingin kontribusi seperti itu gitu. Apakah membangun bahwasanya ini adalah untuk kepentingan pelayanan publik, apakah membangun trust, kepercayaan atau apa yang Bapak bangun sebenarnya dalam tiap rakor-rakor yang berjalan? Yang pasti memang pada saat kami melakukan rakor itu Bu, ya kami menekankan kepada pihak-pihak terkait awal dari dasar hukum pelaksanaan eksekusi dulu, biar mereka ada persepsi bahwa kenapa adanya permohonan eksekusi itu. Nah setelah itu kami juga meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait, unsur pemerintah daerah, dari pihak kelurahan sampai pihak-pihak keamanan itu, kepolisian, apa permasalahan atau di dalam pengamatan mereka terhadap objek eksekusi. Ya misalkan permasalahan itu ternyata di rumah atau di tempat tersebut ada pihak-pihak yang memang berpenghuni. Kita melihat kekuatan mereka, apa kekuatan mereka itu, terus juga mengenai barang-barang yang ada di dalam objek eksekusi tersebut, dan juga termasuk apakah diperlukan tenaga medis dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Nah itu yang pasti yang kami supaya berkoordinasi, pihak-pihak terkait juga menyiapkan untuk itu, terutama disiapkan oleh pemohon yang langsung dengan pihak-pihak terkait. Baru saja sebenarnya ya bersama-sama dengan Pak Ketua, Bu Wakil, sama-sama 6 bulan mungkin sejak bulan Juni Bapak, 7 bulan barangkali seperti itu ya menjadi struktural di PN Jakarta Selatan. Bapak dari PN Bekasi sebelumnya ya. Ya Bapak. Perjalanan karir Bapak yang seperti itu rasanya itu cukup memotivasi panitra-panitra di seluruh Indonesia. Adakah sesuatu yang mau Bapak sampaikan untuk memotivasi bahwasanya sebagai panitra gitu, motivasi apa yang mau Bapak berikan supaya semua yang lain juga dari PN Jakarta Selatan ini, Bapak panitranya bisa mempelajari sesuatu tentang mengapa sampai kita berkontribusi sehingga ya mungkin mendapatkan apresiasi dari Mahkamah Agung. Silakan Bapak. Yang pasti ya, dari saya sampaikan bahwa memang satu memang disiplin Bu. Disiplin, Kedua itu memang yang kita utamakan adalah integritas itu. integritas. Ketiga itu memang kita all out dalam hal bekerja. Terutama kita tekankan adalah kita terus membaca mengenai regulasi-regulasi berkaitan dengan tupoksi kita. Dari situ kita bahwa bisa menerangkan kepada para pihak bahwa apa yang memang regulasi terbaru dari yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Nah itu biar mereka juga dapat penjelasan dari kami itu. Nah itu yang pasti. Kedua memang yang terakhir itu juga kami juga memang berusaha semaksimal mungkin bekerja dengan ikhlas dan istilahnya
lillahi ta'ala itu. Nah itu. Terima kasih Bapak. Demikian sudah kami antarkan bagaimana tak seorang pun dari setiap satuan kerja yang tidak memiliki porsi untuk berkontribusi, apalagi ketika kita sudah berada pada kedudukan sebagai pejabat struktural. Hari ini kami sudah antarkan salah satu contohnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih Bapak. Selamat datang di podium Bapak Sekretaris. Siap, terima kasih Bu. Terima kasih. Menyenangkan sekali rasanya hari ini kita sudah mendengar berbagai macam jenis kepemimpinan gitu yang menginspirasi kita. Ya, sekarang juga kita mau mendengarkan dari sisi seorang sekretaris. Ya, Bapak diketahui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendapatkan apresiasi di akhir tahun dalam pelaksanaan litigasi dan juga eksekusi. Namun kita perlu menggambarkan kepada seluruh satuan kerja maupun sobat podium semuanya bahwasanya kinerja itu adalah kinerja bersama. Itu yang ditekankan berulang kali oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya Bapak. Tadi, jangan tinggalkan sekretaris kami, kan gitu juga ya. Karena nggak ada itu, kita nggak bisa kerja, nggak ada internet, nggak ada sarana prasarana gitu. Nah, seringkali orang tuh merasa terganggu ya, kenapa sih cuman kesekretariatan yang dibilang supporting unit kan kira-kira gitu. Padahal maksudnya itu mensupport kan gitu ya Bapak ya, bahwasanya memang tidak bisa ada bagian yang berjalan masing-masing. Bapak Sekretaris gitu. Kita pun kayak saya juga struktural menyadari bahwa kalau jaringan udah rusak itu udah nggak beres gitu, nggak stabil, kita kerja udah nggak karu-karuan semua Pak, baru mau diverifikasi jaringan hilang kan gitu Pak, akhirnya mood gitu kan seperti itu. Nah, tercapainya sekarang ini prestasi untuk meraih penghargaan sebagai terbaik melakukan pelaksanaan litigasi tentu saja tidak terlepas dari bagaimana Bapak Sekretaris mencoba mendukung pelaksanaan tugas sejak dari pimpinan sampai dengan semua stakeholder hakim-hakim untuk dapat memiliki kinerja baik berdasarkan sarana prasarana yang ada. Ini adalah kesempatan Bapak kami mengantarkan pelajaran yang sudah dilakukan dari PN Jakarta Selatan kepada semua satker. Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk fungsi sekretaris adalah mendukung di bidang administrasi, yaitu supporting unit betul. Jadi di bidang pemenuhan SDM, sarana prasarana, anggaran, dan teknologi informasi, termasuk jaringan tadi. Nah, kami memang berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan kami di bagian sekretariatan melakukan kerjasama dengan bagian kepanitraan dan hakim untuk memenuhi terciptanya putusan sesuai tepat waktu. Dengan berarti menyediakan jaringan yang stabil ya Bapak? Betul, jaringan ini kita penuhi dalam 1 tahun itu kita sudah berkontrak. Jadi istilahnya insya Allah untuk di Pengadilan Jakarta Selatan masalah jaringan tidak ada masalah. Iya. Tadi juga Bapak Ketua menyampaikan bahwa di sini ada tim. Jadi setiap kali ada kendala secara elektronik Pak dalam litigasi itu ada tim yang akan siap membantu. Dan mungkin itu biasanya tim di PTIP ya Bapak? Betul. Nah, jadi di PTIP kita istilahnya sudah dibentuk beberapa SK oleh Pak Ketua. Jadi sudah ada tim jaringan sendiri, ada tim media sosial sendiri. Jadi kita sudah dibentuk semuanya agar kenapa menjamin bahwa jaringan dan pelaksanaan informasi tidak terganggu. apa kira-kira yang Bapak arahkan kepada tim tadi itu yang di IT tadi untuk mendukung litigasi itu? Apa arahan Bapak sehingga mereka kok termotivasi sehingga setiap kali ada masalah dapat diatasi di PN Jakarta Selatan ini, Bapak? Jadi istilahnya setiap tim kan itu kita memberikan masukan, kita memberi arahan bahwa supaya mereka harus tanggung jawab. Intinya bekerja dengan ikhlas betul Pak Panitra tadi, tapi yang dititik beratkan istilahnya mereka harus menyelesaikan pekerjaannya masing-masing dan mereka harus tanggung jawab. Karena sekarang di media zaman sosial ini semakin kita banyak mempublikasikan istilahnya apa yang ada sarana prasarana dan aplikasi yang ada di PN Jakarta Selatan bisa dilihat oleh masyarakat umum. Oke. Justru semakin banyak kita bicara semakin gampang orang menilai kita, kira-kira begitu ya Bapak. Untuk kemudian masalah-masalah sarana prasarana itu tentu saja mungkin ada keluhan mengenai bukan hanya jaringan, mungkin alat-alat pekerjaannya seperti itu. Ada tidak suatu hal yang mau Bapak ceritakan mengenai
oh di sini dulu awalnya tidak ada kekurangan, misalnya sarana prasarana gitu, atau ada kekurangan apa yang kemudian mereka keluhkan kepada kesekretariatan gitu sebagai supporting unit, dan Bapak berusaha mengatasi itu, apa kira-kira? Betul, karena gini ya, ini PN Jakarta Selatan ini PN yang bangunannya udah paling tua. Seluruh wilayah Jakarta ini cuma PN Jakarta Selatan yang gedungnya masih tua. Bukan cuma gedungnya, mobilernya juga, pengolah datanya juga, itu juga tua semua. Tapi kita bukan alasan karena istilahnya kekurangan peralatan, jangan sampai istilahnya pelayanan kita terganggu. Nah, jadi kita berusaha. Jadi istilahnya apa yang kurang, apa yang istilahnya kita tidak ada. Nah, kita berusaha untuk supaya mengadakannya. Tidak terlepas itu juga dukungan dari PT dan Mahkamah Agung juga mensupport kita untuk istilahnya pemenuhan pengolah data. Berarti yang Bapak maksudkan itu adalah ada suatu responsif ya yang Bapak lakukan. Jadi orang mengeluh, kita merespon, orang mengeluh, kita merespon, sehingga berjalan akhirnya semakin lama semakin sejalan dan semakin mulus, mungkin kira-kira begitu ya. Jadi istilahnya kami sebagai supporter unit kan istilahnya harus memenuhi kebutuhan di bagian kepanitraan dan hakim. Jadi intinya apa? Begitu ada keluhan, insya Allah kita cepat kita laksanakan langsung. Itulah sebabnya makanya dapat berjalan litigasi tersebut dengan lancar. Betul. Dan jaya, gitu ya Pak. Intinya istilahnya hubungan kita di bagian kesekretariatan kepanitraan istilahnya sangat harmonis sekali. Itu intinya. Tadi juga kita lihat senyum-senyum di sini ya dengan Pak Panitra. Itu tadi adalah beberapa hal-hal yang diceritakan mengenai bagaimana responsifnya, bagaimana pahamnya Bapak Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan posisinya sebagai supporting unit, dan hal itu yang mungkin perlu disampaikan kepada semua sekretaris maupun juga mungkin tenaga kesekretariatan yang ada di seluruh Indonesia. Bapak ada nggak clue atau closing statement yang mau disampaikan? Kenapa Bapak satu terpilih menjadi sekretaris Jakarta Selatan? Kedua, dengan cara-cara apa seperti itu tadi yang Bapak juga gambarkan itu bisa mendukung tujuan bersama yang ada di PN Jakarta Selatan. Silakan Bapak. Baik. Intinya saya menekankan kepada diri saya dan teman-teman, intinya kerja cerdas dan ikhlas. Karena dengan ikhlas, insya Allah pekerjaan kita akan ringan untuk melaksanakan. Mungkin itu. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah hadir hari ini. Baik, terima kasih. Saya sendiri sebagai juga struktural sangat senang mendengarkan apa yang Bapak sampaikan secara di jiwa saya itu dapat ditangkap gitu. Bahwasanya apa Bapak sampaikan itu memang yang Bapak lakukan. Terima kasih banyak sudah hadir di podium. Sukses terus Pak Sekretaris. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Mas Herman. Siang, Pak. Ya, Anda kan jurusita ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Ya, nah ini kan tadi tuh Pak Ketua cerita bahwa dalam 3 bulan pertama dia melaksanakan tugas sebagai KPN di Jakarta Selatan ini, ada 40 eksekusi yang berhasil dilaksanakan. Nah, Anda sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gimana? Coba ceritakan pengalamannya seperti apa? Ya, kalau pengalaman kita sih Pak, lebih ke apa ya Pak, kalau di lapangan itu, ya tantangan mungkin lebih ke masa ya. Ya kan, makanya kita tuh kan harus koordinasi sama keamanan, ya kemampuan persuasif juga kan ke pihak ini kan, termohon gimana kita ngasih pemahaman lah ke dia. Ya kan, jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah Pak. Ya Alhamdulillah sih Pak, lancar selama ini Pak. Ada di mana kiatnya itu sampai mempercepat gitu loh. Kalau ini kan suatu rekor loh. Biasanya ini di pengadilan-pengadilan lain ini jangankan 40, satu aja bisa berbulan-bulan. Nah, ini kalau dalam 3 bulan 40 berarti kan setiap minggu ini hampir setiap minggu ya, ada eksekusi yang dijalankan. Nah ini gimana nih? Ada nggak dari instruksi dari pimpinan seperti apa, memberi petunjuk, terus gimana dilakukan di lapangan? Ya mungkin kalau kita Pak, misalnya nama eksekusi kan prosesnya kan lumayan lama ya Pak ya. Kadang-kadang kan pihak itu dia masukin cuma surat aja ya. Dari kita kan proaktif juga, kita bersurat ke pihak untuk melengkapi berkas, jadi kita bisa cepat proses juga Pak eksekusinya Pak. Proaktif ya. Proaktif juga, kita proaktif juga, kita kasih tahu gitu kan, terus apa untuk semuanya kan dipercepat lah sama kita lah, karena kan sekarang kan orang kan banyak nggak mau lambat Pak, maunya cepat juga pihak-pihak ini kan. Jadi masuk surat, kalau misal belum ada kita suratin, kembali kita langsung buat ya, langsung berjenjang jalan. Jadi bisa cepat pelaksana gitu Pak. Selama ini misalnya ada permohonan eksekusi ini sudah 30 hari lebih ya berjalan itu. Ini biasanya apa yang dilakukan oleh juri? Biasanya kita bersurat sih Pak, terkait ada tindak lanjut nggak dari pihak pemohon eksekusi ini. Jadi kalau mereka tidak ada tindak lanjut, ya kita mungkin kita coret Pak, kalau misalnya itu.
Jadi kalau setelah disurati oleh JS ini ternyata tidak ditindaklanjuti sampai lebih dari 30 hari, dicoret dari register, begitu ya. Itu mungkin juga membuat para pemohon ini menjadi berpikir ya, Ya, cepat ya, betul, Pak. karena kepentingannya Kepentingan ada di juga. situ ya, gitu ya. Nah, selain kendala mengenai masa atau apa itu berarti kan eksekusi real ya. Ikut serial, Pak. Kalau eksekusi jenis lain, nah Kalau untuk jenis lain misalnya kayak sejumlah uang itu Pak, mungkin banyak kan pembayaran sejumlah uang ya, sejumlah uang itu Pak, banyak kan terkendala kan pencarian aset tuh Pak. cari aset. Pencarian aset itu lebih ke situ sih. Begitu ya? Tantangannya lebih ke situ tuh, ke Berarti pencarian aset itu. kendala di eksekusi yang lelang mungkin ya, Iya, lelang ya lelang. terhadap jaminan pembayaran sejumlah uang Betul. itu pencarian asetnya yang Pencarian lama aset. ya dari pihaknya itu ya menyudah kepada Pihaknya pengadilan. juga, Pak. Baik. Betul. Kalau ada masa yang mungkin sekarang ada satu eksekusi, masanya banyak atau apa. Nah ini selama ini koordinasi dengan pihak keamanan bagaimana? Ya pasti koordinasi sih Pak, karena kan keamanan itu kan ada Intel, Pak Intel pasti laporan ke jurusita Pak, terkait bagaimana situasi lapangan, ada berapa orang, ya kan, nah, kita kan pasti antisipasi Pak kayak gitu, untuk kekuatan berapa nanti untuk di lapangan. Ada kendala atau keluhan dari pihak terkait dengan pelaksanaan eksekusi selama ini? Untuk saat ini belum ada sih Pak, maksudnya mereka ya puas juga, karena kan kita bisa terlaksana lah. Oh ya, karena cepat penyelesaian, Ya, tidak ada tertunda-tunda. Ini merupakan meningkatkan kepuasan bagi pengguna layanan pengadilan tentunya kan? betul sekali seperti itu. Baik, baik kalau begitu. Nah ini ada nggak kesan atau dari Pak Sekman sebagai jurusita ya dengan cara penyelesaian eksekusi yang cepat seperti ini? Ya, mungkin pengalaman pribadi aja ya Pak. Nah, Ya, ini gimana itu? saya ini paling inilah sama saya itu. Jadi ada perkara itu eksekusi penyerahan sertifikat nih Pak. Oke. Yang pada saat itu nih pemohon ini udah sakit keras Pak. Serang itu sakit keras. Iya. Ya kan, saya laksanakan lah nih penyerahan karena sertifikat kan dipegang sama notaris nih Pak. Oke. Ya kan, awalnya tuh posisi itu ya susah lah notaris ini mau menyerahkan sertifikat, akhirnya ya saya kasih pemahaman sama dia. Persuasif ya. Persuasif lah, saya persuasif karena kan sertifikat yang sama dia nggak mau cerahkan kan, sedangkan orang juga udah sakit, ya kan, berarti dapat haknya lah, Ya. ya kan, ya ternyata setelah persuasif akhirnya si notaris itu akhirnya mau kasih Pak sertifikat itu, ya ternyata saya dikabarin tuh pemohonnya tuh meninggal. Oh gitu. Iya. Tapi sudah. Tapi Pak paling nggak anak istrinya dapat lah. Oh begitu. Iya. Oh, sempat berarti ya. Apa sudah meninggal baru sudah Saya dapat? dikabarin pas lapangan meninggal Pak. Oh gitu. Gitu. Kalau saya ya kita lagi usahakan lah untuk dapat hak dia kan. Ya. Kan alot juga maksudnya gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sih. Kayak gitu Kerja sih. tuntas, kerja ikhlas, Iya. kerja cerdas. Tepat. Ya, oke, oke. Baik, terima kasih Mas Herman Siap. ya atas pengalamannya. Ini semoga nanti jurusita-jurusita lain di satker-satker lain di Indonesia bisa mendapat hikmah dari pengalamannya Mas Herman ini. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Baik, mantap. Saat ini bersama-sama dengan kita sudah hadir Bapak Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan menceritakan mengenai apa yang telah dilakukan untuk berkontribusi terhadap pekerjaan yang dilakukan di Pengadilan Jakarta Selatan dan pencapaian yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada akhir tahun 2025. Selamat datang di podium Bapak Panitera Muda Perdata. Perlu dijelaskan bahwa Bapak Ketua itu menjelaskan banyak tim yang sudah dibangun di sini, bagaimana Bapak Ketua memberikan arahan, dan ingin sekali semua itu ditampilkan. Semua tim yang mengerjakan, bagaimana sehingga litigasi dan eksekusi dapat dilaksanakan dengan lancar di sini. Tadi kami sudah dengar juga Pak Panitera, bagaimana melakukan rakor, segala macam. Tapi tentu kita ketahui bahwa rakor itu tidak dapat dilaksanakan jika secara administrasi tidak terlebih dahulu dikawal dari depan. Begitu ya Pak Panmut ya. Ya boleh nggak Pak ceritakan bagaimana sehingga Pak Panitera itu dapat lebih mudah melakukan rapat koordinasi, sudah melaporkan pada Pak Ketua bagaimana lengkapnya sehingga Pak Ketua juga sudah mengatakan dapat dieksekusi atau tidaknya suatu permohonan eksekusi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Dapat kami sampaikan Bu, bahwasanya keberhasilan yang sudah tercapai itu tidak terlepas daripada memang arahan bimbingan dari pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang dalam hal ini kapasitas saya sebagai Panitera Muda Perdata sebagai filter awal administrasi daripada suatu permohonan eksekusi. Jadi kami dalam hal ini juga
ikut mendukung program Pak Ketua dalam percepatan eksekusi. Jadi untuk saat ini kami tidak lagi menunggu-nunggu pemohon dalam melengkapi berkas. Kami sudah proaktif karena setiap di surat permohonan pemohon selalu mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi apabila ada kekurangan berkas. Dalam hal ini kami secepat mungkin menyiapkan berkas sampai ke tahap resum untuk selanjutnya bisa ditelaah oleh panitra maupun tim eksekusi yang terakhir ketua terkait bisa atau tidaknya eksekusi itu terlaksana. Ya. Pernah tidak Pak kesulitan sekali gitu misalnya mengenai data yang diberikan oleh pemohon eksekusi sehingga kita harus bongkar-bongkar lagi arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Betul. Biasanya terkait perkara-perkara yang sudah tahun-tahun lama. Ya. Memang itulah tantangan kami, tapi mau tidak mau memang itu harus bisa dan harus apabila berkas tidak ketemu memang harus itu sudah ada mutlak di situ. Mungkin kita juga kita sudah bentuk tim penelusuran untuk berkas-berkas yang belum ketemu. Itu tadi yang disebutkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri sebagai bagian daripada tim telaah yang dipimpin oleh Ibu Wakil Ketua ya, Bapak ya. Ya. Jadi Bapak sudah mencoba bagaimana mengambil bagian dalam sisi administrasinya seperti itu. Kemudian apakah pernah gitu misalnya Bapak sudah merasa sudah lengkap nih disampaikan pada Pak Panitra gitu. Pak Panitra bilang wah masih ada lagi yang kurang ini Pak, apa diupayakan lagi segala macam gitu Pak. Dalam prakteknya memang seperti itu. Ya. Pasti ada aja kekurangan lengkap itu karena memang itu bagian daripada proses telaah di situ. Memang untuk eksekusi kan perlu sikap kehati-hatian. Bahan atau dokumen itu memang harus betul-betul lengkap. Jadi memang sebagai bagian dari subordinasi daripada panitra, memang panitra muda perdata lah yang harus selalu proaktif ya Pak. Betul. Untuk mengawalnya bagaimana agar secara sisi administrasi lengkap. Sehingga perjalanan proses ke depannya itu dapat sudah terukur, mudah-mudahan tidak ada yang kurang kira-kira begitu ya Bapak ya. Betul. Memang kami sudah menerapkan checklist Bu, terkait untuk kelengkapan permohonan eksekusi itu. Jadi kami sudah tidak begitu kesulitan dalam melengkapi dokumen. Pak Panmut Perdata ya, itu kan tadi kita bicara mengenai eksekusi. Namun demikian ternyata pencapaian dari PN Jakarta Selatan juga ada mengenai litigasi. Nah kalau itu berapa diceritakan Pak, apa sih yang dilakukan oleh Panmut Perdata? Memang untuk litigasi ini kami pun ditarget 100% dalam pelaksanaan litigasi. Salah satunya ya kami melakukan monitoring terhadap petugas-petugas PTSP setiap pagi, khususnya terhadap petugas IKOT terutama. Memang tidak semua masyarakat ini paham terkait hal itu. Kemudian tidak semua juga masyarakat mampu menyiapkan sarananya, sehingga itu memang betul-betul jadi perhatian kami dan selalu kami wanti-wanti kepada petugas terkait budaya pelayanan untuk menghadapi masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara secara litigasi namun masih awam. Kadang dalam pelayanan kita agak sulit menjelaskan, tapi kita ikat petugas itu dengan budaya pelayanan 5S itu, sehingga masyarakat pun bisa memahami dan bisa mengikuti untuk arah ke 100% litigasi. Baik. Dari tadi juga kita dari pagi sudah duduk di sini, kita lihat kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Betul. Tugas Pojok IKOT itu bekerja sepertinya seperti itu. Apa kira-kira Pak gitu? Sebenarnya kan untuk berada di PTSP sampai dengan 8 jam kerja itu ya, tetap bekerja terus melayani, itu bukan hal mudah juga. Betul. Itu kan ada jajaran di bawah Bapak gitu. Apa yang Bapak lakukan dalam melakukan pembinaan maupun mendorong memotivasi agar dapat tetap seperti itu performanya? Memang tugas PTS itu berat pada prinsipnya, dari pagi sampai sore tidak bisa bergerak sama sekali kalau saya bilang. Kemudian tetap harus menjaga senyum, tetap menjaga sopan santun. Nah, itu hal yang berat. Mungkin kami sebagai atasan langsung daripada petugas PTSP khususnya di loket perdata hanya
melakukan monitoring, kemudian menyemangati, kemudian banyak kita melakukan sharing-sharing terkait kendala-kendala yang dihadapi di jam-jam pelayanan. Semua yang tadi Bapak ceritakan itu pada dasarnya telah memperlihatkan bahwa semua orang, berulang kali saya sampaikan, yang ada di suatu pengadilan berkontribusi. Tidak ada yang tidak memiliki peran, apalagi kalau sudah duduk dalam jabatan struktural seperti itu ya Bapak ya, gitu. Selain daripada itu, ada nggak yang mau Bapak sampaikan kepada semua sobat podium di seluruh Indonesia dari peran seorang panitera muda perdata mengawali litigasi dan mengenai tahapan eksekusi untuk menjadi closing statement barangkali dari Bapak Panut Perdata? Tapi pada prinsipnya kita ikuti aja arahan pimpinan, selalu pedoman pada instruksi-instruksi dari pimpinan di atas maupun dari Dirjen Badilum terutama kan. Selalu kita mengikatkan pada budaya pelayanan karena target utama saat ini mungkin si pelayanan saja. Seperti itu yang mau disampaikan ya. Jadi juga yang perlu disampaikan adalah saya seringkali gambarkan seperti anak bebek ya. Dingin-dikit ekor di belakang gitu. Jangan lari dari barisan. Demikian yang telah disampaikan oleh Bapak Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam podium Goes to Court. Terima kasih sudah hadir Bapak Panut Perdata. Kunjungan ini menunjukkan bahwa pengadilan bukan institusi tertutup, melainkan ruang publik yang bekerja untuk keadilan sebagaimana yang kami tujukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Semoga podium Goes to Court kali ini berguna untuk memperlihatkan bagaimana Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan semua pengadilan di seluruh Indonesia berusaha bertransformasi dan menampilkan diri secara terbuka kepada seluruh pencari keadilan, masyarakat, dan semua yang kami layani. Kami pamit, sampai bertemu di podium Goes to Court berikutnya. Dan sampai jumpa.